fisiknya itu menjadi satu kesatuan yang harmonis untuk menjadikan mereka itu betul-betul siswa yang berkarakter, yang berkembang potensinya, tidak terbelenggu di satu sisi. Misalnya game online itu adalah membelenggu ya Bapak Ibu. Jadi itu tidak kita inginkan ya. Nah, terkait dengan diskusi kita itu tadi, tentunya banyak sekali potensi-potensi dari anak yang harus kita kembangkan. Tentunya pertama ya, selain potensi harus kita arahkan ya, kemudian juga yang penting untuk menjadikan sebuah program itu harus ada sisi kolaborasinya nih Bapak Ibu. Nah, ingat kemarin kita sudah belajar tentang tahapan-tahapan untuk menjadi satu perubahan Bapak Ibu. Kita lihat untuk tahapan itu apa. Misalnya panjenengan pernah belajar tentang Bagja nih Bapak Ibu. Ya, Bagja. Bagja itu apa? Ada 5 langkah untuk gerakan perubahan. Apa aja itu Bapak Ibu? Buat pertanyaan utama. Ambil pelajaran. Gali mimpi. Daftarkan rencana. Atur eksekusi. Ya, bagus. Itu adalah program dengan langkah Bagja Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kita sudah merencanakan sebuah program, itu harus mengambil langkah-langkah itu Bapak Ibu. Ini share screen kita terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Iya Pak. Iya Bapak. Nah ini, jadi seperti tadi banyak sekali untuk mengembangkan potensi anak ya, salah satunya ya, salah duanya ya, karena tadi disebutkan dua warna dari seni tari dan Pak Barodin ya dari sepak bola. Untuk mengembangkan itu Bapak Ibu, nanti kita harus membuat satu arahan ya, program yang terarah ya, untuk nanti diharapkan berdampak pada murid ya, berdampak positif maksudnya ya. Yang pertama waktu kita pelajari dulu konsep dari Bagja ini adalah buat pertanyaan utama. Artinya kalau misalnya kami contohkan di Pak Barodin tadi adalah untuk mengembangkan potensi olahraga sepak bola. Itu buat nanti di dalam satu program itu buat pertanyaan utama. Ya. Pertanyaan utama ini membentuk atau membutuhkan suatu kesepakatan ya untuk menentukan arah. Misalnya kalau di sepak bola tadi di Pak Barodin, kira-kira untuk pertanyaan utama yang dikembangkan misalnya apa Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, untuk membuat pertanyaan utama untuk mengembangkan sepak bola supaya nanti terarah, apa kira-kira? Bulut, monggo Bulut. Oke Bapak, terima kasih. Mencoba nggih, bagaimana cara meningkatkan permainan sepak bola di sekolahan kita? Oh gitu ya. Bagaimana meningkatkan apa? Permainan sepak bola. Permainan sepak bola di sekolah kita. Itu yang kita pilih. Itu sebagai pertanyaan pengarah untuk menemukan satu kesepakatan terhadap teman-teman semua. Ya. Nah, tentunya dari teman-teman kan tentu akan berpendapat nih, kita catat ya. Apa saja yang terkait dengan itu aset tadi. Aset-aset apa saja yang mungkin kita miliki ya,
untuk mengembangkan sepak bola itu dengan pertanyaan utama itu, bagaimana meningkatkan ya permainan sepak bola itu di sekolah kita. Itu ya Bapak Ibu, itu satu contoh ya, satu contoh. Nah kemudian dengan contoh lain ya, misalnya kalau contoh lain tadi adalah dari Bu Wasna, pertanyaan utama mungkin bagaimana meningkatkan bakat seni tari anak itu ya. Nah itu dengan melihat aset-aset yang dimiliki di sekolah. Nah ini membuat kesepakatan. Nah kalau gitu nanti kita misalnya di Bu Indah tadi ada dekat dengan lapangan sepak bola desa ya gitu. Itu kan merupakan aset yang sangat luar biasa. Kemudian juga ada tenaga dari luar ya untuk mengembangkan bakat anak ini untuk tampil meningkatkan permainan sepak bola. Itu disepakati dulu. Oh nanti hasil kesepakatan ini adalah merupakan tindakan konsep untuk menentukan arah program kita. Nah, kemudian konsep bagja berikutnya adalah ambil pelajaran. Ya. Ambil pelajaran itu maksudnya siapa yang punya pengalaman, ya baik secara individu maupun kelompok. Nah, kira-kira bagaimana untuk mengembangkan ini, ya, yaitu adakah dari unsur-unsur unsur manusia yang mempunyai pengalaman untuk mengembangkan atau meningkatkan keterampilan sepak bola ini, adakah? Ya, itu. Kemudian kalau sudah yakin bahwa ternyata potensi-potensi yang ada, misalnya untuk tenaga yang ada di sekolah panjenengan itu berpengalaman, ya seperti disampaikan Bu Indah tadi, berpengalaman untuk meningkatkan keterampilan sepak bola. Ini langsung nanti kita membuat angan-angan yang kita harus yakin, ya. Itu tertera dalam gali mimpi, ya, gali mimpi. Impian bersama ditulis ya di dalam bahasa program, ya Bapak Ibu. Nah, itu tulis di bahasa program. Nah, sekarang untuk bahasa program itu kalau nanti dinarasikan itu kan merupakan satu langkah ya untuk menuntun kita melibatkan semua, ya. Jadi program itu tidak merupakan program individu seseorang, tetapi program hasil kesepakatan, ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu tadi pertama harus dibuat ya pertanyaan utama, kemudian gali mimpi, kemudian untuk langkah-langkah bagja itu harus dipenuhi supaya nanti program kita itu tidak meleset, ya, tidak menjadi program yang tidak bermakna. Program kita harus bermakna. Itu Bapak Ibu. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah mempunyai impian bersama yang ditulis dalam bahasa narasi, Bapak Ibu, nah itu nanti akan dijabarkan rencana ini kira-kira tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan setelah menyusun program bersama dalam bentuk narasi itu, dan mungkin keputusan apa yang terbaik untuk melaksanakan program itu. Nah, kemudian setelah
diambil keputusan, tindakan yang strategi yang direncanakan bagaimana, nanti akan ada tahapan terakhir yaitu atur eksekusi atau merupakan aksi nyata di sini ya. Aksi nyata di sini adalah bentuk dari pelaksanaan program yang sudah kita buat. Ya. Kemudian Bapak Ibu, tentunya dari program yang kita buat tentunya tidak kadang-kadang itu tidak mulus ya. Ada rencana-rencana yang kurang begitu dapat diterima. Nah, ini tentunya kita sudah bisa mempertimbangkan ya. Kita bisa mempertimbangkan bagaimana nanti untuk manajemen risiko ya. Kira-kira program ini tantangannya apa ya? Kita harus selesaikan bagaimana supaya nanti perencanaan untuk berikutnya ya itu lebih baik lagi ya. Bahkan untuk tidak hanya evaluasi tetapi peningkatan dari program itu harus betul-betul bisa dirasakan untuk semua. Nah, sekarang kembali ke contoh ya. Tadi ke Pak Bahrudin ya, yaitu sepak bola, kemudian Duwasna itu seni tari. Tidak menutup kemungkinan contoh-contoh dari sekolahan Bapak Ibu tentunya akan banyak sekali program-program yang dikembangkan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu didiskusikan Bapak Ibu. Monggo kalau ada. Terkait dengan program ini kita sadari ada satu resiko ya. Nah, kita sudah baca di di pemahaman konsep itu nanti ada manajemen risiko ya. Manajemen risiko harus kita sadari. Tentunya kalau kita sudah tahu ya berbagai hal tentang resiko pengembangan program yang sudah kita ambil, itu tentunya adalah semacam evaluasi kita bersama bahwa untuk terkait dengan pengembangan program itu meminimalisir resiko-resiko atau tantangan yang akan dialami untuk menjadikan sebuah program begitu. Okay. Ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Nggih, Bulut, monggo Bulut. Nggih. Nanti Bapak Brodi nggih. Nggih, terima kasih Bapak. Ini cuma sharing saja nggih. Saya di sekolah saya itu saya menerapkan pembelajaran memakai bahan alam. Di situ anak-anak bisa memanfaatkan bahan alam seperti batu, kerikil, kardus, dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan untuk menghitung, membuat huruf, itu bisa dijadikan program ya Pak Nggih? Nggih, bisa Bu, bisa. Apapun program itu nanti yang penting bukan nama programnya, tetapi adalah kita orientasinya adalah pertama mengembangkan potensi anak ya, kemudian dapat mengembangkan potensi anak. Yang kedua tadi harus program itu pelaksananya harus bersifat kolaboratif ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang ketiga direncanakan dengan konsep langkah-langkah Bagja tadi ya Bapak Ibu. Nah dan yang terakhir kita harus bisa memikirkan resiko dari program itu apa ya. Kalau sudah kita mempertimbangkan resikonya apa, itu langkah yang tepat untuk meminimalisir resiko dari program itu apa. Ya, gitu. Monggo, mungkin Pak Barodin tadi ada yang perlu disampaikan Pak Barodin. Oke, terima kasih Pak. Nah, dari program-program yang sudah direncanakan, yang tadi oleh Bapak tentunya tidak boleh ketinggalan yaitu dengan berkolaborasi.
Namun kenyataannya terkadang di lapangan itu setelah kita sepakat membuat program, kadang program belum berjalan, ini sudah ada yang gembosi dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal itu bagaimana caranya, Pak? Oke, bagus sekali ya. Memang itu tadi yang kami sampaikan terakhir ya. Sesuatu tindakan itu harus kita pikirkan ya, resiko ya. Kita sudah mempelajari manajemen risiko ya, Pak. Ya, manajemen risiko. Nah, terkait dengan manajemen risiko ini, Bapak, itu kita harus memiliki apa itu pegangan kuat ya. Nah, ini coba manajemen risiko yang kita harus bisa meminimalisir tantangan itu ya. Kalau dihabiskan tanpa risiko tentunya tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin ya. Tetapi yang kita bisa buat adalah meminimalisir risiko. Ketika ada orang ya, teman kita yang mengembosi, tinggal saja, Pak ya. Yang penting kita harus berpikir positif ya, gitu ya. Coba ini panjenengan pirsani manajemen risiko. Yang pertama adalah apa? Yaitu mengidentifikasi jenis risikonya apa. Ya. Mungkin kalau yang disampaikan apa itu Pak Bahrudin tadi adalah kalau ada siswa ada teman yang menggembosi itu bagaimana nanti untuk menghadapi ini, yaitu harus ada strateginya ya. Strateginya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau ada teman yang menggembosi, kira-kira apa strategi kita? Ya, luasnya Oke, terima kasih waktunya. Mohon izin berpendapat, Bapak. Saya rasa teman yang menggembosi itu termasuk salah satu risiko strategis, di mana itu akan berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam menjalankan program tersebut. Maka yang bisa dilakukan diantaranya adalah setelah kita melakukan pengukuran risiko seberapa besar beliaunya tidak mendukung itu, seberapa besar pengaruhnya terhadap jalannya program. Kemudian kita juga bisa melakukan strategi pengendalian risiko, diantaranya misalnya dengan membuat komitmen tertulis hitam di atas putih, misalnya bahwa beliau yang bersangkutan itu kita tugasi sebagai ini dengan job description yang jelas, kemudian ada tanda tangan yang ada saksinya, misalnya seperti itu, salah satunya. Ide saya, Bapak. Mohon masukan dari yang lain, monggo. Ya. Itu salah satu yang solusi ya. Kalau saya tadi itu berdasarkan pengalaman orang-orang seperti itu kita tinggal saja Pak Bahrudin ya. Kita tinggal, nggak usah ngereken orang-orang seperti itu. Kalau Bu Wasna tadi harus ada komunikasi dan perjanjian tertulis juga. Iya, bagus. Monggo Bu Indah dulu. Gini Bapak, terkait dengan teman yang menggembosi, saya mungkin kalau di SD ya, saya lebih ke pendapat Pak Sugeng tadi, karena biasanya kalau di kami itu ya job description seperti job desk itu sudah ada, cuman kadang memang ada saja teman yang seperti itu. Akhirnya tugasnya yang job desk sudah ada, tapi kadang kan kalau sudah ditinggal dia nggak mau ini, ya sudah kita tinggal saja itu tadi. Jadi itu bisa dikombinasikan Bapak, ada tertulis secara job desk ketika beliau sudah mangkir dari tanggung jawabnya, ya sudah, berarti itu jadi catatan juga buat kita nantinya ke depannya seperti itu. Gitu, Pak. Iya. Bagus. Jadi apapun program, sebaik apapun ya program yang kita buat, pasti ada tantangan seperti itu ya. Entah bentuknya penggembosan atau dan sebagainya, skalanya kecil ataupun besar mesti ada ya. Tetapi kita harus
berpikir positif, berpikir kuat bahwa keyakinan ya dari program ini berhasil itu harus ada nih Bapak Ibu. Monggo Bu Usrotul. Nggih Bapak, terima kasih. Saya sependapat juga dengan panjenengan yang tadi kita tinggalkan, Bu Indah juga seperti itu. Dengan Bu Hasna sendiri, kita memang perlu apa ya istilahnya untuk seperti itu membagi tugas. Pertama membagi tugas kita berikan tanggung jawab kepada mereka. Kalaupun mereka memang nggak komitmen, nggak konsisten, ya kita tinggal saja seperti yang Bapak Sugeng tadi sampaikan. Terus kita harus tetap semangat. Kita tunjukkan bahwa apa ya yang kita sudah kita programkan kita mampu melaksanakan, kita tunjukkan, kita kolaborasi kepada teman-teman yang mau diajak kerjasama gitu. Mohon Bapak. Oke. Nah gitu. Berarti untuk strategi penanggulangan ya terhadap tantangan itu berbagai macam ya Bapak Ibu ya gitu. Begitu Pak Barodin, pendapat teman-teman Pak Barodin bagaimana Pak Barodin? Oke, sangat bagus sekali Pak. Jadi ada kesepakatan yang kita tulis di atas kertas, ditandatangani, kemudian bila mereka tidak melaksanakan atas kesepakatan bersama, ya kita tinggal seperti Bu Indah tadi, itu menjadi catatan ke depannya. Terima kasih, sangat bagus sekali. Nggih Pak, nggih. Monggo Bu Anissa. Nggih, terima kasih. Ini saya dari tadi tertawa terus Pak dengan kata-katanya Pak Barodin yang gembosi tadi Pak. Saya terngiang-ngiang ini Pak. Nggih, kalau di situ menggembosi ya berarti kita tiup lagi saja Pak. Jadi kita harus lebih eksis menggembung lagi ngoten. Soalnya memang sekolah kita kan nggak butuh teori Pak, kita mengenalkan nggak butuh teori, butuhnya kita praktek. Nah, ngoten nggih. Terima kasih. Iya, ya. Ya, nggih. Monggo Bu Ati Salama nggih. Nggih, terima kasih Bapak. Kalau di sekolah saya biasanya kerjasama dengan kepala sekolah Bapak. Jadi nanti kepala sekolah meminta pertanggungjawaban dari masing-masing yang sudah dibagi job-jobnya itu. Seandainya tidak mengerjakan, kalau kita kumpul-kumpul pasti malu sendiri Pak. Jadi dengan kita kumpul terus berbicara dengan kepala, dengan teman sejawat, malu sendiri nanti akan mengerjakan apa yang tertinggal. Terima kasih Bapak. Ya, nah itu. Jadi kalau itulah ya risiko orang yang tidak mau kerjasama ya berarti. Ya, jadi kalau tidak mau kerjasama ya sudah ditinggal saja itu. Ya, itu adalah senjata yang ampuh. Kalau memang masih betul-betul memang ada teman-teman itu masih ragu, bimbang terhadap program kita itu wajar. Kalau seperti itu masih bisa diajak komunikasi ya Ibu Bapak. Tetapi kalau memang sudah betul-betul tidak suka terhadap kehadiran program yang kita rancang, bahkan program itu nanti akan membawa dampak yang bagus loh. Nah, kenapa alasannya kok tidak setuju? Nah, ini memang ada saja ya. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan modul 3.2 yaitu tentang pemimpin ya. Pemimpin di dalam modul berapa ya? Modul 3.1 ya. Pemimpin di dalam satuan pendidikan. Nanti Bapak Ibu yang akan dipersiapkan menjadi seorang pemimpin mesti ada ya. Orang-orang yang mungkin ya yang bahasanya Pak Barodin itu menggembosi itu mesti ada ya. Apalagi yang barusan dilantik ini harus siap untuk menghadapi penggembosan gitu Pak Barodin. Nah, ini sedang cari trik ini rupanya Pak Sugeng. Nah ya itu ini cari trik di sini. Begitu ya. Maka itu memang ada ya. Tapi kalau nanti
model yang tidak setuju banyak sekali lah. Mungkin ada apa dengan program kita, itu kita evaluasi Bapak Ibu. Tetapi kalau mungkin presentasinya yang tidak setuju sedikit, itu kita memang mungkin kurang memahami begitu ya. Nah, terkait dengan apa itu untuk program yang ini yang sudah kita buat, tentunya harus ada kegiatan evaluasinya ya. Evaluasi program ini untuk baik untuk meningkatkan ya program berikutnya ataupun perbaikan ya dari program-program yang sudah berjalan. Ini tentunya harus kita pikirkan Bapak Ibu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita diskusi bersama ini tentunya kondisi situasi di sekolah panjenengan mesti akan berbeda-beda ya. Tidak sama ya seperti di Bu Indah tadi dekat dengan lapangan sepak bola. Ini kan merupakan kesempatan untuk mengelola aset itu untuk mengembangkan sepak bola begitu. Nah, kalau di Buasna tadi itu kebetulan ada ruangan yang besar. Kemudian juga ada alat musiknya atau mungkin seragamnya. Nah, ini mengembangkan seni tari ya. Itu bagus karena apa? Untuk lembaga yang di Buasna tadi kebetulan itu adalah lembaganya kuat sehingga untuk memfasilitasi anak-anak yang punya minat bakat di seni tari itu bisa difasilitasi seoptimal mungkin. Oke Bapak Ibu. Nah terus ini Bapak Ibu langkah selanjutnya kita sudah belajar untuk mengidentifikasi kira-kira programnya itu apa, untuk mengarahkan bagaimana, kemudian juga apa itu untuk langkah-langkah supaya nanti program ini tidak hanya pemikiran kita sendiri tapi adalah hasil kesepakatan bersama. Itu kita menggunakan langkah bagja, kemudian juga kita harus memikirkan manajemen risikonya. Nah, panjenengan walaupun sekarang ini itu diskusi kelompok Bapak Ibu ya, diskusi kelompok, tapi panjenengan kami harapkan memilih satu potensi ya, khususnya potensi anak di sekolah panjenengan yang kira-kira apa yang panjenengan bisa kembangkan sesuai dengan aset-aset ya yang dimiliki oleh panjenengan. Oke. Jadi sekali lagi, walaupun ini diskusinya kelompok Bapak Ibu, tetapi panjenengan masing-masing individu kami harapkan memilih mengembangkan satu potensi ya, satu potensi yang ada di satuan pendidikan panjenengan untuk panjenengan jadikan program. Oke, Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana terkait dengan presentasi besok? Nah, presentasi besok itu pilih ya di antara anggota itu siapa ya yang untuk presentasi ya, digunakan untuk presentasi siapa gitu ya. Tetapi nanti untuk anggota yang lain itu membantu untuk apabila ada pertanyaan atau jawaban yang membutuhkan jawaban dari kelompok panjenengan. Misalnya untuk kelompok 10A ya. 10A itu anggotanya kan siapa? Bu ini 10A itu Bu Indah. Misalnya 10A itu anggotanya adalah Bu Anissa Indiarti, Bu Anis, Bu Chandrarini, Pak Barodin, dan Bu Indah. Nah ini masing-masing itu
mengambil satu potensi yang bisa dikembangkan menjadi program ya Bapak Ibu, ambil satu ya, potensinya apa ya. Kemudian dengan potensi itu bisa apakah bisa didukung oleh aset ya, aset-aset yang ada di sekolah panjenengan. Nah, kemudian ini kan masih berlanjut nih Bapak Ibu, besok itu kita masih ada kegiatan presentasi, untuk presentasi. Nah, nanti itu kesepakatan ya, apakah dari 10A itu miliknya Bu Anissa kah, miliknya Bu Anis atau Bu Chandra atau Pak Barodin atau Bu Indah, itu tergantung kesepakatan kelompok panjenengan. Pilih ya, kira-kira yang digunakan untuk presentasi itu milik siapa ya, gitu. Nah, kemudian yang lainnya nanti akan membantu ya. Sebelumnya panjenengan share ya, misalnya yang presentasi besok itu adalah yang dipercaya oleh kelompok 10A adalah Bu Anissa. Nah, Bu Anissa ini akan nge-share program yang menjadi pilihannya itu ke teman-teman kelompoknya. Nah, biar nanti untuk misalnya ada pertanyaan itu yang lain bisa membantu menjawab begitu. Begitu Bapak Ibu, sudah bisa dipahami Bapak Ibu terkait dengan apa yang saya sampaikan? Inggih, sudah Bapak. Oke. Ya. Jadi tidak misalnya kelompok 10A itu nanti memilih satu potensi yang digunakan, tidak, tetapi masing-masing, oke, Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Misalnya Pak Barodin, tadi yang dikembangkan apakah sepak bola Pak Barodin? Ya, nanti bisa berubah Pak. Berubah ya, bisa, itu tadi kan contoh aja. Iya, contoh ya. Ya, jadi saya ulangi Bapak Ibu, panjenengan pertama itu harus memilih potensi yang bisa dijadikan program ya Bapak Ibu. Nah, itu pertama, memilih potensi ya yang bisa dijadikan sebagai program, khususnya untuk mengembangkan atau yang bisa membawa dampak kepada murid ya, itu. Kemudian yang menjadi pertimbangan, apakah potensi yang panjenengan pilih itu didukung oleh ketersediaan aset nih. Kemarin tuh ketersediaan aset itu kan ada aset yang berupa fisik ya, atau yang berupa biotik dan abiotik ya. Nah, itu nanti panjenengan kembangkan di situ. Kemudian langkah berikutnya kemarin tadi sudah kita bahas bersama. Kalau sudah potensi dipilih, kemudian dapat didukung oleh aset-aset ya, beberapa aset yang tersedia. Langkah berikutnya, coba panjenengan pikirkan program itu harus bisa dijalankan secara kolaboratif ya Bapak Ibu. Ya, tadi ya. Jadi milih potensi yang dikembangkan, dapat dukungan aset. Kemudian yang ketiga adalah bisa dijalankan secara kolaboratif, itu kolaboratif. Kemudian langkah-langkah untuk membuat program itu supaya nanti
menghasilkan satu kesepakatan bersama Bapak Ibu menggunakan langkah bagja ya Bapak Ibu, menggunakan langkah bagja ya, supaya nanti menghasilkan program yang disepakati. Nah, yang terakhir, panjenengan harus memikirkan manajemen resiko ya. Tantangan mesti ada ya, hambatan terhadap program mesti ada. Itu panjenengan nanti harus pikirkan secara matang ya, supaya nanti untuk program-program selanjutnya, kan program ini kan diharapkan tidak setelah program itu selesai terus selesai, tidak, tetapi kami harapkan program itu berkelanjutan ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, karena sifat program ini adalah berkelanjutan, maka kami harapkan panjenengan betul-betul mengambil satu langkah atau pemikiran untuk mengatasi tantangan, yaitu mengimplementasikan manajemen risiko seperti yang disampaikan oleh Pak Barodin. Misalnya tadi program itu sudah bagus, sudah direncanakan, diambil satu kesepakatan dari langkah-langkah bagja, tiba-tiba ada salah satu teman yang mengembosi. Nah, ini harus panjenengan pikirkan langkah apa yang nanti akan saya ambil ketika ada teman yang mengembosi program kita. Nah, gitu. Gitu nggih, Bapak Ibu. Terima kasih ya. Ada yang disampaikan Bapak Ibu? Bu Wasna. Terima kasih Bapak, mohon izin dalam mengklarifikasi, memperjelas saja pengerjaan tugas untuk presentasi besok. Apakah yang Bapak maksudkan itu berarti masing-masing anggota kelompok ini harus mencoba menyusun dulu program dengan alur-alur yang sudah seperti Bapak ceritakan, dimulai dari menganalisa potensi tadi itu, kemudian daya dukungnya atau asetnya, kemudian bagaimana potensi menjalankannya secara kolaboratif, kemudian menyusunnya dengan bagja dan mempertimbangkan manajemen risikonya. Apakah itu berarti kami harus mencoba menyusunnya masing-masing, kemudian pada akhirnya nanti kamu memilih salah satu yang untuk dipresentasikan besok? Ngoten nggih Pak? Pripun? Ya, benar. Berarti apa yang saya sampaikan sudah sambung, ya. Pengelolaan program yang berdampak kepada murid, ya. Artinya yang nanti panjenengan pakai dasar untuk pengembangan program ini, itu diharapkan hasil akhirnya adalah memang betul-betul bermanfaat sebesar-besarnya bagi murid ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Program tidak harus terbatas pada proses pembelajaran, tidak. Ya. Mungkin bisa program itu terkait dengan manajemen sekolah, ya. Panjenengan walaupun masih belum jadi pemimpin sekolah, boleh nanti mengambil program pengembangan manajemen sekolah ya. Nah, ini persiapan untuk Pak Barodin ini yang akan sudah tadi ya kami dengar untuk pelantikan. Nah, ini Pak Barodin nanti akan mencoba untuk mengambil satu program untuk manajemen sekolah. Nah, ini kan sebagai program untuk magang ya. Untuk magangnya Pak Barodin gitu. Gitu ya Bunda ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, jadi ini nanti programnya diskusi di forum ini aja, tetapi nanti untuk memilih program silakan berdasarkan potensi yang besar sekali. Kira-kira, potensi di sekolah kami ini sangat besar ini. Sayang kalau kita tidak kembangkan menjadi sebuah program begitu. Okay. Begitu Bapak Ibu. Silakan kalau ada
yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Sudah pas, Bapak Ibu? Oh ya, alhamdulillah. Berarti kita diskusi tadi sudah berujung ya pada satu pemahaman bersama ya. Jadi kita sudah, oke, Bu Lutfiah, monggo Bu Lut. Bapak terima kasih Ngapunten. Saya langsung teringat Bapak, kan sebelum masa pandemi ini di sekolahan saya ada kegiatan drum band. Jadi untuk program ini tidak mengenal itu masa pandemi atau bukan Pak Nggih? Terima kasih. Oh tidak ya, pandemi mudah-mudahan sudah hilang ya, sudah lewat ya. Kita doakan aja segera pergi ya, untuk corona ya. Tapi kita harus optimis menatap masa depan, ya, Bapak Ibu. Jadi supaya nanti tidak ada generasi yang hilang. Gitu. Walaupun kemarin itu sudah kita terkena badai pandemi, tetapi kita harus bangkit untuk mendampingi anak-anak supaya nanti bisa berkembang menjadi anak yang handal, yang kita harapkan menjadi apa ya nanti aset-aset pembangunan bangsa ini ya. Siapa tahu nanti salah satu murid panjenengan menjadi pemimpin ya. Kita kan tidak tahu. Mungkin nanti muridnya Pak Barodin ada yang jadi presiden. Kita nggak tahu loh ya. Nah, yang penting kita mengawal ya tugas kita sebagai pendidik itu tidak hanya memberi pelajaran saja. Ingat konsepnya Ki Hajar Dewantara, kita adalah sebagai among ya, kita menuntun anak ya, menuntun kodrat anak ya. Kodrat yang baik kita pupuk supaya menjadi perilaku yang baik. Ya, kodrat yang jelek kita kita coba hilangkan supaya kodrat jelek itu menjadi tipis bahkan tidak ada ya, sehingga nanti tujuan dari pendidikan itu adalah mencapai menurut Ki Hajar Dewantara, mencapai kebahagiaan ya, keselamatan dan kebahagiaan ya. Itu yang disampaikan Pak Ki Hajar Dewantara kemarin, keselamatan dan kebahagiaan melalui tangan-tangan dingin panjenengan selaku ujung tombak pendidikan. Ujung tombak pendidikan ini ya guru, Bapak Ibu. Nah itu, maka dari itu panjenengan kalau bekerja secara ikhlas ya, itu insya Allah pekerjaan panjenengan akan dicatat menjadi amal kebaikan dan insya Allah jariah ya Bapak Ibu ya. Amin ya. Itu ada lagi yang disampaikan Bapak Ibu? Cukup. Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Berarti diskusi kita sudah mencapai satu titik kesepahaman ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih atas partisipasi, perhatian, waktu yang panjenengan luangkan untuk diskusi kita bersama ini. Ya, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada, ini sudah waktunya 1,5 jam lebih ya. Monggo kita akhiri aja. Selamat bekerja, selamat memilih potensi di sekolah panjenengan yang bisa dikembangkan ya Bapak Ibu ya, untuk menyusun program yang baik ya. Ingat besok ada lagi Pikon ya, jam yang sama ya Bapak Ibu, jam 3 ya. Sudah tidak ada? Ya, cukup. Kalau tidak ada, kami minta tolong lagi kepada yang kami hormati Pak Barodin untuk menutup kegiatan ini dengan doa supaya nanti apa yang kita rencanakan, apa yang kita hasilkan dalam diskusi ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Terima kasih. Monggo Pak Barodin ditutup dengan doa Pak Barodin. Terima kasih sesi kolaborasi hari ini
kita telah mendapatkan banyak hal dan wawasan-wawasan baru tentang dunia pendidikan di sekolah kita masing-masing. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, marilah kita tutup dengan doa hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Bapak Ibu, kalau ada keperluan lain silakan live. Kami juga mau live, mau izin. Terima kasih, Bapak.